Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke isi dari hadis ke-19. Judulnya adalah Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya dulu. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Suatu saat saya berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Jadi posisinya itu sedang dibonceng gitu. Jadi ada Rasul tuh sebagai pengemudinya dan ada anak kecil yang dibonceng gitu. Nah, maka beliau bersabda, "Wahai anak muda." Jadi kayak posisi itu kayak ngobrol, kayak kayak kita tuh ibaratnya kayak lagi naik ojek lah. Itu kan kadang-kadang ada kekosongan kan. Nah, kosongan itu diisi dengan obrolan. Nah, obrolannya seperti ini. Jadi Rasul tuh kayak ngobrol sama anak kecil ini, "Wahai anak muda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan jagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya jika seluruh umat manusia berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan kalau seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan dalam riwayat selain At-Tirmizi dikatakan, "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu tidak akan mengenaimu, dan apa yang seharusnya mengenaimu tidak akan luput darimu. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan ada bersama kesabaran, dan jalan keluar ada dalam kesempitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan." Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang pentingnya untuk menjaga Allah. Nah, ketika kita bisa menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga kita pada hal apa ini? Menjaga kita pada hal urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, urusan dunia itu seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Urusan dunia itu kayak fisik kita, kesehatan kita, terus pekerjaan kita. Pokoknya urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia. Saat kita berusaha, saat kita apa ya? Sebagai manusia lah, kebutuhan kita. Jadi ya, Allah akan menjaga apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan, seperti itu. Lalu selain urusan dunia, ya urusan akhirat, kayak misalnya ibadah kita, saat kita sholat, zakat, berpuasa, itu urusan-urusan yang berhubungan dengan akhirat. Dan ketika kita sudah meninggal, di hari kemudian ya, setelah hari kiamat nanti kan ada hari penghakiman, ketika dikumpulkan, hari hisab dan sebagainya. Ketika kita menjaga Allah, nanti kita akan dijaga juga di hari ketika tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah juga. Jadi di akhirat tuh ya hari kemudian setelah kita meninggal. Jadi ketika kita bisa menjaga Allah, nanti Allah akan menjaga kita di hari kemudian. Nah, seperti itu. Jadi Allah tuh akan selalu di hadapan kita. Jadi dalam artian ini, di hadapan kita itu kayak Allah tuh akan menjadi pelindung kita. Jadi bayangin aja kalau kita punya bodyguard. Bodyguard itu kan akan menjaga kita dari segala mara bahaya ataupun sesuatu yang bisa membahayakan kita. Nah, Allah ini akan menjaga kita, melindungi kita dari sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Jadi kita itu akan merasa tenang banget. Ketenangan itu akan hadir pada diri kita, walaupun dalam keadaan yang kata orang yang sangat berbahaya ataupun sangat tidak nyaman. Tapi karena Allah telah melindungi kita, kita akan merasa nyaman, kita akan terlindungi karena kita telah berlindung kepada Zat yang maha kuat, Zat yang maha melindungi, dan Zat yang tidak akan mengingkari janjinya gitu.
Nah, karena kita sudah percaya, kita beriman, kita akan tenang gitu, tidak akan merasa nyaman di keadaan yang mungkin berbahaya bagi orang lain. Terus bagaimana kita menjaga Allah itu? Bagaimana caranya? Caranya ya kita harus bisa mengingat namanya, mengingat keberadaannya, mengingat di setiap perbuatan kita. Jadi mungkin dengan zikir gitu, dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, itu kita bisa menjaga Allah. Jadi dengan mengingat di pikiran kita nih, pikiran hati kita, kita bisa menjaga keberadaan Allah itu tetap ada di sekitar kita gitu. Allah itu dekat, maka kita harus mengingati hal tersebut gitu. Jangan sampai kita lupa bahwa Allah itu dekat sehingga kita melakukan hal yang dilarang gitu. Karena kita ingat bahwa Allah itu dekat, maka kita akan berhati-hati dan melakukan dengan serius, dengan tidak main-main lah. Kita melakukan hanya untuk Allah gitu. Nah, simpelnya mungkin ada 4 poin ya, kayak untuk menjaga keberadaan Allah ini dekat pada diri kita, yaitu kita harus menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, terus kita beriman kepada wahyu yang telah disampaikan, kayak kita harus berpegang teguh pada Al-Quran, karena Al-Quran itu kan wahyu dan pedoman hidup kita. Terus kita juga harus beribadah sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasul gitu. Jadi Rasul itu telah mengajarkan cara kita beribadah, maka dari itu kita hanya tinggal mengikuti apa yang telah Rasul itu contohkan. Kalau Rasul sholatnya begitu, ya kita ikuti sholatnya seperti itu. Kalau Rasul bilang puasa itu begini caranya, zakat ini begini caranya, kita ikuti gitu. Jangan sampai kita melenceng dan keluar dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasul gitu. Nah, itu pelajaran pertama tentang menjaga Allah ya. Nah, yang kedua tentang meminta hanya kepada Allah. Jadi pelajaran kedua tentang kita tuh kalau mau minta, memohon sesuatu itu hanya kepada Allah. Nah, meminta segala sesuatu tuh seperti apa? Kayak apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Kalau kita butuh tuh kan kayak misalnya butuh nafas, butuh makan, butuh minum, kita butuh segala satu gitu. Kalau kalau kebutuhan kita diambil, maka kita akan ya mati gitu kan. Simpelnya seperti itu. Maka dari itu ketika kita membutuhkan sesuatu, maka kita meminta Allah apa yang kita butuhkan. Insya Allah ketika kita sudah berusaha ya, sudah berdoa dan berusaha, nanti Allah akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Ataupun kalau kita misalnya punya keinginan nih, mau makan ini, mau jalan-jalan ke ke tempat yang kita inginkan, atau ada barang yang kita inginkan, kita mohonkan hanya kepada Allah. Jadi jangan minta kepada yang lain, jangan berharap kepada yang lain. Kita berusaha nih, habis itu kita mau serahkan kepada Allah, kita mohonkan, kita doa, kita inginkan apa yang apa yang kita benar-benar inginkan, itu kita sandarkan kepada Allah gitu. Jadi jangan kepada yang lain gitu, jangan berharap kepada yang lain, jangan berharap kepada makhluk lah, simpelnya seperti itu. Terus minta juga, kita juga harus kayak ketika kita dalam bahaya, kita hanya memohon pertolongan itu kepada Allah. Jadi kan ada yang namakan kayak kalau misalnya kita dalam bahaya ya, atau kita dalam keadaan sulit, nah keadaan sulit itu menuntut kita untuk memohon kepada zat yang bisa memberikan pertolongan gitu. Kalau kita minta pertolongan kepada manusia atau makhluk, terkadang kan kita kan tertolak gitu, kayak makhluk itu tidak bisa memenuhi apa yang kita mintakan. Kita minta tolong kadang kan kita ketolak gitu. Kita misalnya kita butuh pertolongan nih, ada yang bilang sibuk, ada yang bilang nggak bisa, ada yang bilang nggak mampu gitu. Nah itu kalau kita minta kepada makhluk. Tapi kalau kita mohon pertolongan kepada yang maha kuasa dengan sungguh-sungguh ya, tidak kepada yang lain, insya Allah Allah akan memberikan jalan gitu. Walaupun tidak langsung gitu, mungkin kita minta ya Allah berikan jalan keluar gitu. Nah dengan usaha kita, setelah kita minta doa tadi ya, nanti Allah akan berikan jalan kemudahan sehingga kita bisa keluar dari keadaan yang sulit. Nah seperti itu. Nah setelah kita bisa meminta hanya kepada Allah, pelajaran selanjutnya adalah tentang kekuasaan Allah atas makhluknya. Jadi
Tentang tadi yang manfaat atau bahaya itu hanya bisa terjadi pada manusia karena Allah itu telah mengizinkan atau menakdirkannya. Jadi semua yang terjadi ini itu karena kehendak Allah. Kalau Allah mau, ya kita akan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Simpelnya seperti itu. Gitu. Kalau Allah berkehendak tidak, maka tidak akan terjadi. Kalau misalnya berkehendak terjadi, maka terjadi. Kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Gitu. Simpelnya seperti itu. Itu karena kekuasaannya Allah gitu. Semua yang terjadi karena Allah itu telah berkehendak. Maka dari itu kita minta ya Allah, ketika Allah itu berkehendak, yaitu minta kehendaknya itu adalah kehendak yang terbaik gitu untuk kita, supaya ya kita bisa hidup dengan nyaman, enak, dan tidak sengsara gitu. Ya khususnya saat kita lahir lah gitu. Itu kan sudah ada kayak takdir lah. Takdir tuh udah tulis kan, kayak saat kita di dalam kandungan, saat umur kita itu sekitar 4 bulanan ya, sekitar 4 bulanan. Ya, 3 bulanan. Ya, sekitar 120 hari. Ya, 44 bulanan ini kan sudah dituliskan ada 4 perkara kalau nggak salah itu tentang kematiannya kapan, terus hidupnya bagaimana keadaannya, amalannya, terus ya mungkin jenis kelamin juga gitu. Jadi itu sudah ditakdirkan, maka kita harus menjalani apa yang telah ditakdirkan tersebut. Manusia hanya bisa ya berusaha, ikhtiar, dan pada akhirnya kita hanya bisa menyerahkan usaha tadi kepada Allah gitu. Nah, mungkin kita masuk ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Jadi, menjaga Allah dalam hidup dapat melindungi kita dalam urusan dunia maupun akhirat. Maka sebagai makhluknya yang taat, kita jangan sampai lupa walaupun hanya sesaat gitu. Jangan sampai kita tuh sibuk dengan dunia, sampai kita melupakan Allah gitu. Karena Allah itu sebagai tujuan kita. Jangan sampai Allah ini dilupakan walaupun hanya saat. Kita berusaha gitu, jangan sampai kita lupa bahwa kita ini hidup untuk Allah dan kita akan kembali kepada Allah juga. Maka dari itu kita jangan sampai melupakan Allah dalam hidup kita. Nah, Allah tidak membutuhkan makhluk, sedangkan kita pasti bergantung pada Allah. Maka dari itu, apakah kita sebagai makhluk itu bisa begitu sombong untuk tidak meminta atau memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa? Jawaban pertanyaan ini akan saya serahkan kepada kalian, karena itu pilihan kalian. Tapi saya harus ingatkan, ketika kita begitu sombong, nanti kita akan diingatkan kalau Allah itu masih peduli kepada kita. Nanti Allah akan mengingatkan kita melalui suatu hidayah, entah itu hidayah yang secara langsung ataupun tidak langsung. Nanti kita akan tahu, hati kita tuh akan menyadari bahwa itu adalah hidayah. Kalau kita memilih untuk berpaling, maka suatu saat kalau kita nggak mau memperhatikan hidayah tersebut, nanti Allah akan tidak peduli. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita itu tidak diingatkan, kita itu senang, tapi kalau kita tidak diingatkan, maka kita sedih karena Allah tuh udah nggak peduli lagi. Kita tuh kalau misalnya kayak mendapat musibah, mendapat suatu nikmat, maka kita harus senang karena Allah tuh masih peduli dengan kita. Mungkin dengan musibah ini kita bisa lebih mengingat bahwa oh iya, kemarin-kemarin saya tuh kurang ibadah, kemarin-kemarin saya terlalu sibuk dengan dunia. Mungkin dengan musibah ini, misalnya dengan kerugian, dengan ada perampokan atau kecurian gitu, dengan kehilangan barang, kita lebih bisa mengingat bahwa oh iya, semua ini itu milik Allah, semua ini hanya titipan Allah. Maka dari itu kita harus kembalikan gitu. Mengingat lagi bahwa semuanya itu hanya milik Allah gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu sombong berjalan dunia ini sehingga Allah itu eh, tidak peduli dengan apa yang kita alami. Ketika Allah tidak peduli, maka itulah dimana makhluk itu harusnya ya merasa paling sengsara. Karena ketika Allah nggak peduli, ya ya udah akan dibiarkan dengan kesalahannya, dengan kemaksiatannya gitu. Ketika Allah peduli, ya pasti kita akan diingatkan, entah itu melalui nikmat ataupun dengan musibah. Nah, dan karena kehendak Allah, ya semua yang ada sekarang itu dapat terjadi. Kita hanya bisa berusaha dan pada akhirnya kita juga
akan menyerahkan segala urusan itu kepada Allah gitu. Jadi jangan sampai tadi kita tuh fokus untuk kayak membangkang kepada Allah, terus kayak menantang gitu, menantang kekuasaan Allah. Jangan sampai seperti itu, karena Allah tuh menguasai apa yang diciptakannya. Kita itu tunduk kepada Allah, dan dengan kehendaknya lah kita bisa hidup. Kalau berkehendak kita mati, pada saat itu kita akan mati. Kalau kita masih hidup, berarti Allah tuh masih memberikan kesempatan untuk kita, misalnya untuk beribadah lebih lagi, beramal lebih banyak lagi untuk menyiapkan bekal, ataupun memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali dan memperbaiki hidup kita gitu. Jadi jangan artikan hidup ini itu sia-sia, karena setiap detik, setiap waktu yang kita dapatkan itu adalah kesempatan, itu adalah nikmat. Maka dari itu kita harus manfaatkan waktu yang telah diberikan untuk beribadah, untuk bertaubat, dan membawa bekal yang cukup lah untuk menghadap kepadanya di hari kemudian gitu. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-19 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran yang di video ini, itu maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.